Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan materi seputar bahasa Indonesia. Kalian tentu sering mendengar atau membaca tentang peristiwa alam dan masalah sosial budaya di masyarakat. Peristiwa alam seperti gunung meletus, pembentukan emas, angin puting beliung, banjir, sampah, dan terbakarnya hutan, atau peristiwa sosial seperti pengamen jalanan dan kemiskinan. Proses atau cara menjelaskan peristiwa tersebut dinamakan eksplanasi. Oleh karena itu, kalian tidaklah sulit mempelajari teks eksplanasi karena bahannya ada di sekitar kalian. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari teks eksplanasi dengan difokuskan pada mengenali struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta menyajikannya dengan teks-teks yang ada di sekitar kalian. Materi ini berdasarkan materi esensial pandemi COVID-19, yaitu kompetensi dasar 3.3, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menelaah struktur teks eksplanasi dan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Yuk kita pelajari bersama. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan channel ini agar channel ini terus membagikan materi-materi yang bermanfaat. Untuk mendalami isi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, tentu saja kalian harus tahu apa itu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, kejadian sosial, kejadian ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Karena suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Berikut adalah ciri-ciri umum teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga adalah penulis menguraikan hubungan sebab akibat dan proses terjadinya fenomena alam tersebut secara runtut atau kronologis. Sifat teks eksplanasi adalah informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kata urutan. Dan ciri yang terakhir adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau fenomena. Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah proses atau rangkaian kejadian fenomena. Rangkaian kejadian bisa berupa sebab akibat atau kronologis, bisa urutan waktu kejadian. Fenomena diuraikan secara jelas sebab akibatnya disertai dengan bukti yang logis. Yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Penulis membuat kesimpulan sesuai dengan penafsirannya. Penafsiran tersebut tentu saja berdasarkan fakta-fakta pada teks. Berikut adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul petir. Kalian bisa membaca dan menelaah strukturnya. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 3 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah
menggunakan konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Dan yang terakhir, menggunakan istilah teknis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Beberapa contoh konjungsi kronologis meliputi kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Sedangkan konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Selain penggunaan konjungsi yang khas, eksplanasi juga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud dapat kalian temukan pada teks petir tadi, misalnya awan, bumi, halilintar, dan sebagainya. Tentu saja kalian bisa menemukan kata benda yang lainnya pada teks yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah istilah teknis. Teks eksplanasi juga menggunakan istilah teknis dalam bentuk istilah ilmiah sesuai dengan topik yang dibahasnya. Kata atau istilah teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Misalnya istilah ilmiah di bidang antariksa, ada teleskop, rasi bintang, meteor, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan tentang teks eksplanasi. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Jika ada materi yang belum jelas, kalian juga bisa menanyakannya di kolom komentar. Atau membaca materi di buku paket atau buku LKS bab teks eksplanasi. Sekian pembelajaran pada hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!